selamat pagi. Halo semuanya. Halo guys. Baik adik-adik, kita akan membahas soal biologi. Soal yang pertama adalah penampang melintang akar monokotil berbeda dengan penampang melintang batangnya. Perbedaan tersebut terletak pada, kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus tahu konsepnya dari akar monokotil dan juga penampang melintang dari batang monokotil. Untuk gambarnya seperti ini. Ini dia. Ini adalah penampang melintang dari akar monokotil. Terus saya beri lagi gambar tentang penampang melintang dari batang monokotil. Jadi seperti ini. Nah, untuk struktur dari penampang melintang akar monokotil dari luar itu adalah epidermis, bagian yang ini. Ini adalah epidermis, bagian terluarnya. Bagian yang nomor 2 dari luar itu ada korteks, yang mana korteks itu nanti akan diselingi dengan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Setelah itu ada bagian endodermis. Apa itu endodermis? Endodermis itu adalah bagian yang paling dalam dari korteks yang nantinya akan membentuk pita Kaspari di situ. Setelah itu di dalamnya endodermis itu ada perisikkel. Apa perisikkel? Perisikkel ini adalah perikambium, yang mana nanti dia itu akan membentuk percabangan akar atau akan membentuk akar itu menjadi besar. Itu dia. Setelah itu bagian paling dalam itu ada silem, yang mana silem ini adalah pembuluh angkut yang tugasnya untuk mengangkut unsur hara dari akar menuju daun. Kalau floem ini nanti mengangkut hasil dari fotosintesis menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu adalah penampang melintang dari akar monokotil. Kalau penampang melintang dari batang monokotil itu dari luar itu ada epidermis, lapisan terluarnya. Setelah itu ada jaringan dasar. Setelah itu ada pembuluh angkut, berkas pembuluh angkut, yang mana berkas pembuluh angkut di sini tersusun menyebar. Ini adalah berkas pembuluh angkut. Ini juga berkas pembuluh angkut. Yang mana berkas pembuluh angkut itu ada silem dan ada juga floem. Itu dia. Kembali lagi pada soal. Penampang melintang akar monokotil berbeda dengan penampang melintang batangnya. Perbedaan tersebut terletak pada, kita lihat nomor 1. Nomor 1, letak silem dan floem. Untuk letak silem dan floemnya di batang monokotil itu tersebar seperti ini. Itu dia. Kalau di akar monokotil itu tersusun rapi. Ini adalah silemnya, ini adalah floemnya. Itu dia. Setelah itu adanya perisikkel. Nah, yang kalian harus ketahui bahwa perisikkel itu hanya ada pada akar monokotil ataupun akar dikotil. Kalau batangnya itu tidak memiliki perisikkel. Itu yang kedua. Berarti jawaban nomor 1 dan 2 itu benar. Terus di nomor 3 adanya endodermis. Nah, ini juga harus kalian ketahui bahwa endodermis itu hanya ada pada akar, bukan pada batang. Itu dia. Nomor 3 benar. Terus yang keempat, bentuk kambiumnya. Untuk bentuk kambiumnya, yang harus kalian ketahui bahwa kambium itu ada di mana? Ada di batang mono atau ada di tumbuhan dikotil. Itu dia. Jadi yang nomor 4 ini adalah salah. Maka jawaban dari nomor 1 itu adalah A. Baik adik-adik, kita akan membahas soal batang dikotil dan monokotil dapat dibedakan dari. Nah, kalau ada soal seperti ini, saya ingin menunjukkan kalian tentang penampang melintang dari batang monokotil dan batang dikotil. Ini adalah gambar dari penampang melintang batang monokotil dan dikotil. Nah, kalau kita lihat strukturnya dari luar ke dalam, bahwa struktur batang monokotil dan dikotil itu ada sedikit perbedaan. Kita cek satu persatu di sini. Di sini dari batang monokotil dan dikotil itu sama-sama memiliki epidermis. Ini ada epidermis.
Setelah itu di batang dikotil, di lapisan keduanya itu ada korteks. Korteks itu apa? Korteks itu adalah suatu wilayah yang mana wilayah tersebut itu diisi oleh yang pertama jaringan parenkim, yang kedua jaringan sklerenkim, dan yang ketiga adalah jaringan kolenkim. Yang mana korteks ini hanya dimiliki oleh batang dikotil. Untuk batang monokotil dia tidak memiliki korteks, dia hanya memiliki jaringan dasar yang ada di sini. Ini dia. Jadi seperti itu. Setelah itu lapisan yang nomor 3 dari luar itu ada berkas pembuluh. Nah, untuk berkas pembuluhnya sendiri itu ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau berkas pembuluh pada batang dikotil yang ini, berkas pembuluhnya itu tersusun rapi. Tetapi kalau di batang monokotil itu berkas pembuluhnya tersusun menyebar. Karena apa? Karena di batang monokotil itu tidak memiliki kambium, maka dia tersusun secara menyebar. Itu dia. Terus di sela-sela jaringan pengangkut dari silum dan floem itu ada kambium, itu di batang dikotil. Kalau di batang monokotil itu tidak punya kambium. Itu dia. Nah, karena dia dikelilingi oleh kambium, maka di batang dikotil itu memiliki empulur yang berada di sini. Kalau di batang monokotil dia tidak memiliki empulur. Itu adalah konsep dari perbedaan penampang melintang dari batang monokotil dan dikotil. Kita kembali ke soal. Kalau ada soal batang monokotil, batang dikotil dan monokotil dapat dibedakan dari yang pertama, letak berkas pembuluh. Nah, untuk monokotil itu letak berkas pembuluhnya itu menyebar. Kalau di batang dikotil itu tersusun rapi atau secara teratur. Itu dia. Maka ini benar. Yang nomor 2, ada atau tidak adanya empulur. Empulur itu sendiri ya itu hanya ada pada batang dikotil. Kalau di batang monokotil dia tidak memiliki empulur. Maka ini benar. Yang nomor 3, ada atau tidaknya jari-jari empulur. Jari-jari empulur perlu kalian ketahui bahwa jari-jari empulur itu seperti apa. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini gambarnya dari batang dikotil. Nah, ini adalah batang dikotil. Yang mana yang berwarna coklat ini, yang ini adalah lingkaran tahun. Dan yang garis ini mulai dari tengah batang sampai sini, ini dinamakan dengan jari-jari empulur. Jari-jari empulur. Itu dia. Baik. Berarti yang nomor 3, ada atau tidak adanya jari-jari empulur itu benar. Itu dia. Terus yang nomor 4, ada atau tidak adanya kambium. Perlu kalian ketahui bahwa kambium hanya ada pada batang atau tumbuhan dikotil. Kalau di tumbuhan monokotil dia tidak memiliki kambium, maka ini benar. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah E. Bagaimana? Mudah bukan? Baik adik-adik, kita akan membahas soal berikutnya, yaitu di soal nomor 3. Di soal nomor 3 tertulis yang termasuk jaringan primer pada tanaman dikotil adalah. Perlu kalian ketahui bahwa pertumbuhan pada tumbuhan itu ada 2. Ada pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder. Ya. Yang pertama ada pertumbuhan primer. Dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer sendiri itu terbentuk karena adanya aktivitas meristem. Itu dia. Kalau pertumbuhan sekunder itu karena adanya aktivitas kambium. Jadi seperti itu. Nah, karena adanya aktivitas meristem pada pertumbuhan primer, maka dia nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan jaringan permanen. Jaringan permanen. Nah, perlu kalian mengetahui bahwa jaringan permanen itu ada 4. Yang pertama, itu ada jaringan dasar. Jaringan dasar ini adalah jaringan parenkim,
yang mana dia itu mengisi di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, itu ada jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Yang ketiga itu ada jaringan penguat, yang mana jaringan penguat ini diisi oleh sklerenkim dan juga kolenkim. Dan yang terakhir itu adalah jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini adalah xilem dan floem. Jadi kalau ada soal yang termasuk jaringan primer pada tanaman dikotil adalah, maka epidermis itu merupakan jaringan primer, korteks itu merupakan jaringan primer. Karena apa? Karena korteks ini di dalamnya terdapat jaringan sklerenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan parenkim. Yang ketiga, ada silinder pusat. Itu dia. Ini juga merupakan jaringan primer. Kenapa kok ada jaringan primer? Kenapa kok dia dinamakan dengan jaringan primer? Karena di dalam silinder pusat itu juga ada, yang pertama ada jaringan parenkim, yang kedua ada jaringan xilem, dan yang ketiga itu ada jaringan floem. Yang mana ketiganya ini merupakan hasil dari pertumbuhan primer. Terus yang keempat, lapisan gabus. Lapisan gabus ini identik dengan kambium gabus, yang mana kambium gabus ini terbentuk karena adanya aktivitas kambium. Sedangkan aktivitas kambium itu sendiri itu merupakan jaringan yang berasal dari pertumbuhan sekunder. Maka yang nomor 4 ini adalah salah. Jadi jawaban di nomor 3 adalah A. Seperti itu. Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, di situ tertulis secara fungsional terdapat 3 golongan neuron atau saraf yang berkaitan dengan fungsi utama sistem saraf. Baik, macam-macam saraf berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3 macam saraf. Dia macam saraf berdasarkan fungsi. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah neuron sensorik atau yang dinamakan dengan neuron afferent. Terus yang kedua itu adalah neuron motorik atau yang dinamakan dengan neuron efferent. Yang ketiga itu adalah neuron konektor. Itu dia, atau interneuron. Kita lihat di nomor 1 dulu. Neuron sensorik itu fungsinya sebagai apa? Fungsinya dia menghantarkan rangsang dari alat indera menuju ke sistem saraf pusat. Itu dia, kalau neuron sensorik atau neuron afferent. Kalau neuron motorik, dia menghantarkan impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ataupun sumsum tulang belakang, nanti dilanjutkan ke efektor. Kalau neuron konektor itu adalah neuron yang mana dia menghubungkan antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Pada apa? Pada sumsum tulang belakang. Itu dia. Jadi secara fungsional terdapat 3 golongan neuron yang berkaitan dengan fungsi utama sistem saraf. Ini adalah benar. Sebab neuron motoris atau neuron motorik mengirimkan impuls dari SSP. Apa itu SSP? SSP itu adalah sistem saraf pusat ke bagian efektor. Ini juga benar. Jadi tugasnya neuron motorik, dia menghantarkan impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ataupun dari sumsum tulang belakang menuju ke efektor. Efektor itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti otot dan sebagainya. Itu adalah efektor. Maka pernyataan di nomor 2 itu benar. Tapi di sini tidak adanya hubungan sebab akibat. Maka jawabannya adalah B. Baik adik-adik, kita akan melanjutkan pembahasan ke soal nomor 5. Soal nomor 5, di situ tertulis keseluruhan rangka berasal dari mesoderm. Bahwa rangka itu sendiri apakah memang berasal dari mesoderm, ektoderm, ataukah endoderm. Kita lihat dulu materinya. Jadi di jaringan embrional itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ada hewan yang bersifat dipoplastik, yang kedua ada
hewan yang bersifat tripoblastik. Kalau sudah ada lapisan mesoderm seperti ini, berarti dia adalah hewan yang bersifat tripoblastik. Hewan tripoblastik itu sendiri memiliki jaringan embrional yang mana dia itu memiliki 3 lapisan. Jadi tripoblastik itu memiliki 3 lapisan. Lapisan yang pertama itu ada ektoderm. Lapisan yang kedua itu ada mesoderm. Dan yang lapisan ketiga itu ada endoderm. Jadi seperti itu. Untuk lapisan ektoderm itu nanti akan menghasilkan atau akan menjadi, yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah rambut, yang ketiga itu adalah syaraf. Itu dia. Kalau mesoderm itu nanti akan menjadi otot, yang pertama. Yang kedua itu adalah tulang. Yang ketiga itu adalah peredaran darah atau alat peredaran darah. Ya, itu dia. Dan yang keempat itu biasanya adalah ekskresi atau alat ekskresi. Kalau di endoderm, ya, lapisan endoderm ini nanti akan menjadi apa? Akan menjadi alat pencernaan makanan. Nah, itu adalah lapisan-lapisan embrionik yang mana nanti akan terdiferensiasi menjadi bagian-bagian tertentu pada suatu hewan ataupun manusia. Itu dia. Jadi keseluruhan langkah berasal dari mesoderma itu adalah benar. Jadi seperti itu. Sebab jaringan teratur yang terbentuk pada awal perkembangan moluska. Perlu kalian ketahui bahwa moluska itu adalah hewan yang termasuk tripoblastik. Maka pernyataan nomor 2 itu adalah benar. Di sini apakah ada hubungan sebab akibat? Kita lihat keseluruhan langkah berasal dari mesodermal. Sebab jaringan teratur yang terbentuk pada awal perkembangan moluska itu juga benar. Maka di sini memiliki hubungan sebab akibat dan jawabannya adalah A. Seperti itu.